Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami Puji Fata Family. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu, saya melakukan proses menyapi si kecil. Tapi proses menyapinya itu bukan proses menyapi ASI ya, karena memang anak saya dari umur 2 bulan itu sudah nggak minum ASI, minumnya supor karena ASI saya itu nggak keluar dan bikin si kecil rewel. Pada saat proses menyapi, saya kemarin tidak mengalami kendala sama sekali. Si kecil juga tidak rewel dan itu hanya butuh 1 malam saja. Makanya banyak teman-teman yang nanya, bikin video dong, bikin video gimana tips-tipsnya. Jadi sekarang saya bikin tips menyapi si kecil khusus untuk si kecil yang minum pakai dot sufor. Sebelum masuk ke sesi atau pembicaraan tentang tips-tips sukses menyapi si kecil, boleh dong saya minta tolong untuk klik tombol like dan juga subscribe ya teman-teman, supaya kita lebih semangat untuk membuat video tersebut. Oke, masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama dari saya yaitu lakukan proses menyapi di saat umur si kecil mencapai umur 20 bulan. Jadi itu jadikan umur minimal. Menurut saya itu umur minimal ya. Kenapa saya memilih umur 20 bulan? Karena menurut saya umur 20 bulan itu komunikasi antara si kecil dan ibu itu sudah lumayan baik. Jadi si kecil itu mulai paham dengan apa yang kita perintahkan. Tips yang kedua dari saya itu sounding ya. Jadi kita ajak si kecil berbicara. Kemarin yang saya lakukan itu satu minggu sebelum benar-benar proses menyapi, si kecil itu saya ajak bicara seperti kayak gini. Dek, adik kan udah besar, jadi adik udah nggak boleh minum pakai botol dot. Ini kita gantian nanti ya pakai gelas. Mungkin untuk pertama dia nggak respon, dia nggak jawab apapun. Tapi beberapa hari kemudian kalau kita terus sounding, dia akan menjawab iya. Nah, ketika si kecil mulai merespon omongan kita dengan kata-kata iya, itu berarti apa yang kita inginkan itu sudah masuk ke pikiran si kecil. Seperti ya teman-teman ya. Jadi ibu itu harus sabar, jangan terburu-buru, jangan ketika kita udah punya keinginan untuk menyapi, kemudian kita buru-buru melakukan proses menyapi itu tanpa melihat kondisi mental si kecil. Jadi fungsi dari sounding itu untuk menguatkan mental si kecil ya. Nanti kalau kita lakukan proses menyapi, dia tidak akan meminta lagi untuk minta susu. Jadi gak akan melakukan seperti itu karena dia udah pemikiran kita dan pemikiran dia sudah sejalan. Tips yang ketiga yaitu menghilangkan botol dot si kecil. Proses menghilangkan botol dot si kecil saya lakukan sore hari. Jadi prosesnya itu dekat dengan jam tidur si kecil. Kenapa saya memilih sore hari? Karena ketika ada perlawanan dari si kecil, seperti ketika si kecil sudah mampu bicara untuk beli, itu kita punya alasan ini sudah malam tokonya tutup. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau si kecil melakukan perlawanan, kita itu ada alasan untuk menyangkal omongan si kecil gitu. Tapi alhamdulillah kemarin itu tidak ada sanggahan dari si kecil. Dia langsung menerima bahwa dotnya hilang. Dotnya diambil tikus. Dotnya kayaknya kemana? Hilang. Diambil siapa? Tikus. Jadi kemarin saya bikin alasan dotnya itu diambil tikus teman-teman. Makanya dia mengatakan dotnya diambil tikus. Iya, dotnya hilang ya. Kiki sekarang masih minum susu apa tidak? Minumnya minum apa? Hah? Minum apa sayang? Air. Oke teman-teman, lanjut ke tips yang keempat. Tips yang keempat yang saya lakukan yaitu menyediakan air mineral di kamar. Jadi ketika si kecil meminta, maaf ya teman-teman,
Bentar ya sayangnya. Bentar ya. Iya. Iya. Jadi ketika si kecil meminta minum itu kita kasih air minum. Kita apa ya namanya? Kita tawarkan ke dia air mineral. Ya, ya, habis ini Bu ya. Oh ya teman-teman, saya kasih saran kalau teman-teman udah mulai niat untuk menyapih si kecil, tolong sediakan makanan atau cemilan atau bentuk susu lain yang seperti susu kotak itu. Biar nanti kalau si kecil itu meminta susu itu bisa kita alihkan ke yang lain. Dan biasanya kalau si kecil udah mulai proses sapih itu dia akan seperti minta makan terus, kayak lapar gitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk nyediain cemilan untuk si kecil. Dari semua proses yang saya lakukan untuk K, alhamdulillahnya K itu tidak menunjukkan kayak rewel, kayak kan kadang ada anak-anak yang kalau disapi itu rewel. Dia itu nggak rewel sama sekali, bahkan udah nggak minta minum susu sama sekali. Sampai susunya itu masih ada 2 box seperti ini. Dan ini saya nggak tahu harus digimanain 2 box ini. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang membutuhkan saudaranya mungkin ya membutuhkan susu, saya ada 2 box, saya bisa kasih gratis. Saya memang daripada ini tidak berguna sama sekali, mending saya kasihkan ke yang butuh. Jadi kalau teman-teman ada yang membutuhkan susu support dengan merek ini, bisa langsung DM saya ke Instagram saya di atas ini ya. Jangan lupa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini ya videonya. Semoga video yang saya buat bermanfaat buat teman-teman yang lagi proses menyapih buatnya. Dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye bye. Bye bye.